Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Naga. Di tahun naga kayu, apa yang harus diwaspadai? 7 hal yang harus diwaspadai. Ini penting banget ya untuk para Shio Naga ya. Jadi didengarkan sampai habis ya, karena naga termasuk Shio Naga termasuk yang kena ciong ya, walaupun nggak semua ya. Ada ciong kecil, ada ciong besar ya, ada taswe, xiaosui ya. Jadi intinya perhatikan satu persatu, jangan takut terhadap ciong, tetapi tetap harus waspada. Kita akan buka kartu sebagai pokok pikiran, kartu ketujuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih fokus ya. Shio Naga berbeda dengan Shio yang lainnya, di mana kiat suksesnya adalah hanya kreativitas, kemudian semangat, kemudian planning, perencanaan yang matang. Itu adalah hal yang penting buat semua Shio. Tapi untuk Shio Naga perlu ditambah satu lagi, fokus, waspada terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah kalian jalani, terhadap hubungan percintaan yang udah kalian jalani. Fokus pada pasangan, fokus pada keluarga, fokus pada pekerjaan. Intinya gimana Mbah? Bagaimana bisa fokus kepada semuanya di dalam satu waktu? Namanya juga nggak fokus dong. Ada waktunya sendiri-sendiri gitu ya. Saat kalian bekerja, fokus pada pekerjaan. Saat kalian di rumah, tinggalkan pekerjaan, fokuslah pada rumah tangga, keluarga. Saat kalian sama pacar, fokuslah pada pacar, tinggalkan pekerjaan, pikiran-pikiran dengan pekerjaan. Itu yang harus kalian waspadai, jangan meleng ya, nanti pacar kalian disambar orang ya. Kemudian saat kalian makan, fokuslah kepada makanan dan nikmati makanan kalian itu, gitu ya. Untuk para Shio Naga ya, di tahun naga ini pertumbuhan begitu besar. Kenapa sih tahun naga kok menjadi tahun tersendiri yang harus memang spesial ya? Karena energinya memang besar banget. Sebagai salah satu Shio besar di tahun naga pasti ada kejadian-kejadian besar. Seperti tahun 2000, perubahan yang cepat. Tahun 2012 ya, tahun naga lagi, perubahan yang begitu cepat juga dengan IT, computerized, handphone yang cepat, komunikasi semakin mudah ya. Tahun 2000 tuh kayaknya zamannya BlackBerry ya, kemunculan BlackBerry. Kemudian 2012 komunikasi dan perkembangan telekomunikasi yang cepat, WA dan sebagainya ya. Ada aja yang berubah di tahun naga karena memang energi yang besar dan semua saling terkait, matahari, bulan, bintang, dan semuanya tuh saling berpengaruh. Itu yang harus kalian Shio Naga terutama harus waspada. Kemudian waspada juga terhadap kenaikan perekonomian yang meningkat. Mungkin di atas kalian yang waduh ini kena ciong nih pasti sulit, tiba-tiba ada dapat rezeki yang besar, dan itu bisa membuat kalian terlena, pongah ya, atau nggak hati-hati, overconfident, aku nggak kena ciong. Akhirnya kalian bisa nggak waspada, itu apa ya namanya, ceroboh ya, ceroboh, kemudian overconfident, melupakan, tidak hati-hati, kena tipu. Itu besar kemungkinan yang itu tak akan terjadi. Makanya kalian harus waspada terhadap hal itu. Kemudian terhadap ambisi, semua Shio hampir semuanya harus waspada tentang ambisi, termasuk Shio Naga sendiri. Karena perubahannya begitu cepat, pertumbuhan yang begitu cepat nantinya di tahun naga bisa membuat kalian benar-benar gagap di dalam menghadapi situasi. Itu yang harus kalian perhatikan. Begitu dapat sesuatu yang gede, berambisi yang gede lagi, akhirnya nggak terkontrol dan kalian bisa jatuh kepada ambisi kalian tersebut. Emosi yang meluap. Nah, emosi juga hampir semua Shio. Kok sama semua sih Mbak? Saya baca semua harus mengendalikan ambisi dan emosi. Hampir semua keluar ya. Nih, ini The Star dan Kuda Merah ini hampir semua keluar di setiap Shio yang sudah saya baca.
Ya itu mau nggak mau memang energinya begitu. Jangan sampai kalian terlalu terobsesi terhadap sesuatu. Waspada terhadap diri sendiri, ambisi diri sendiri, arogansi, dan nih kepercayaan diri yang berlebihan. Kemudian intinya tuh kalian harus bisa mengendalikan ambisi, bisa mengendalikan emosi. Itu dari hal-hal semuanya yang terutama itu ya untuk para shio naga ya. Kemudian tetap ya waspada terhadap perencanaan kalian, planning. Harus benar-benar kalian atur sedemikian rupa sehingga rencana kalian terus berjalan on the track. Kalau ada yang nggak berjalan, segera replan, atur ulang perencanaan kalian. Jangan biarkan lepas dari rel dan kemudian kalian bisa nggak karu-karuan ya. Itu bukan melulu ke hubungan bisnis atau usaha atau pekerjaan kalian ya. Juga ke hubungan asmara, relationship antara kalian dengan pasangan, antara kalian dengan klien, antara kalian dengan karyawan, antara kalian dengan atasan. Dijaga, waspada. Nggak semua orang baik yang kelihatan baik di depan kalian bisa-bisa celaka kalau nggak waspada ya. Tidak mengindahkan atau tidak hati-hati terhadap relasi yang baru, kemudian kena tipu. Banyak ya di tahun naga nanti tipu menipu akan besar banget karena gedenya ambisi dan semuanya mau serba cepat. Nah ini diisyaratkan lagi nih, keluarga harus kalian prioritaskan sebagai hal yang utama. Waspada terhadap masuknya fitnah-fitnah dan orang ketiga. Cuman nggak boleh juga kalian terus wasangka, berprasangka buruk ya. Lebih baik berpikir positif yang membuat kalian bisa happy ya para shio naga. Ini penting banget ya, sekali lagi diulang-ulang supaya mungkin ada bisa nancep di hati sehingga itu menjadi refleks. Saat kalian ada kendala, kalian tahu apa yang harus kalian waspadai. Kemudian satu lagi, tabungan harus waspada, jangan sampai nggak ada. Rekening harus ada minimal 100.000. Nggak punya rekening, di tabungan celengan ayam kalian isi ya. Nggak peduli, mungkin mulai sekarang 1.000 sampai tahun naga habis 350.000 ya akan kalian dapatkan ya. Kalau nggak bisa 1.000, 2.000. Kalau nggak bisa 1.500 gitu ya akan tetap terisi. Waspada terhadap tabungan, terutama untuk para shio naga nih. Kemudian kewaspadaan apalagi yang harus kalian inginkan? Pemilihan warna ya, nanti saya akan jelaskan tersendiri dari warna keberuntungan di tahun naga kayu ya. Nanti kalian tengok ya, mungkin nanti malam juga di sesi akhir jam 8 atau jam 9 saya akan tampilkan nih warna yang membawa keberuntungan supaya kalian nggak terlalu ciong gitu ya, nggak terlalu parah kalau jatuh ya. Ya kalau yang kalian Buddhis segera ciswa ya, ciswa ke vihara masing-masing. Kalau enggak ya bisa kalian melepaskan, kalau bukan Buddhis ya kalian bisa melepaskan energi-energi negatif, melepas ikan, melepas burung kayak gitu ya. Yang perlu kalian perhatikan itu aja deh. Yang penting waspada tetapi jangan takut. Atau bisa dibalik, jangan takut terhadap ciong tapi harus tetap waspada. Semoga kalian para shio naga selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.